dari Anissa Queen benar-benar dari hati terdalam. Semoga tabah, semangat, jangan putus asa di saat dia ibadah. Ya, jam berapapun dia pamit itu untuk Anissa Queen. Salat dulu ya. Kaget nggak kemarin lihat berita Bang Ipul ditangkap? Waduh, kaget. Saya sangat kaget. Semua orang ngirimi. Awal-awal kan aku nggak lihat Instagram berita-berita. Teman-teman tuh pada ngirimi semua karena mereka tahu aku dekat ya. Kita bersahabat, kita dekat. Jadi aku lihat lagi. Cukup prihatin dekat. Padahal kita waktu itu udah janjian mau ketemu nih. Nah besoknya gitu. Tapi kok ya gitu sih. Baru chattingan. Sosok yang Anissa lihat saat bersama Bang Ipul kayak gimana sih sebenarnya? Kalau aku sih melihat sosok Ipul itu, apalagi saat ini ya. Kalau dulunya mungkin ya tidak ada orang yang tidak bersalah. Saya juga punya kesalahan. Tidak ada yang ini tidak luput dari kesalahan. Tapi lagi kesininya saya melihat dia sosok yang lebih kesoleh nih, gitu, lebih yang sholatnya bagus gitu. Kalau kita pas lagi latihan nyanyi atau lagi pas perform itu dia selalu di saat azan itu selalu dia pamit dulu bentar ya udah azan gitu, lebih agamais ya. Berarti kecurigaan kata Bang Ipul pakai narkoba itu nggak ada sama sekali sampai saat ini? Iya, saya kaget membacanya itu kaget karena saya lihat nggak mungkin nih gitu, karena kan sudah nggak mungkin orang mau jatuh di lubang yang sama ya. Apalagi dia sudah menampakkan itu perubahan yang sangat cukup besar gitu. Sebagai berkawan tuh bersahabat sedih miris gitu. Sedih apalagi kemarin penangkapannya saya lihat di video, penangkapannya nggak wajar gitu, kayak dia seorang yang maling atau penjahat yang nggak layak gitu, nggak pantas seperti itu gitu. Saya sedih. Berarti agak sedikit kecewa dengan penangkapan tersebut ya, sebagai seorang public figure juga kan saya masyarakat luas cukup gitu. Kecewa gitu. Sementara kita mungkin melihat banyak ya para pejabat yang mungkin kejahatannya lebih dari itu. Ditangkap dengan baik-baik, dirajakan, ya. Ini kok yang belum terbukti nyata, tapi sudah seperti itu. Saya lihat dia ini ada yang memukul, ada yang dinarik-narik itu, nggak pantas dibawa sampai dia mohon-mohon pakai demi Allah gitu. Itu kan nggak pantas. Mungkin bukan ranah mereka juga untuk menghakimi di situ. Itu sih. Apalagi dia sudah menjerit-jerit ya, ada yang bantu ada TNI, ada apa, katanya tidak membela sama sekali gitu. Kasihan, miris banget benar. Sakit lihatnya tuh, aduh Bang Ipul gitu loh, gitu, kasihan banget. Tapi nyangka nggak sih Bang Ipul sampai kayak gitu? Kalau yang kalian sendiri saat berteman dengan Bang Ipul ada nggak sih gelagat yang aneh atau gimana gitu? Kesini setelah setelah pulang dari yang itu, kesininya tidak sama sekali. Dia kalau kita kemana-mana aja minum air putih ya. Setahu saya nggak mau mengada-ngada, tapi itu yang saya lihat. Apalagi di saat dia ibadah, ya jam berapapun dia pamit itu untuk takwim, salat dulu ya, kayak gitu. Setelah kita waktu itu saya masih belum gerak untuk menuju musola atau sholat, dia sudah duluan. Maka saya sedih banget gitu, artinya perubahannya udah sangat besar. Saya melihat dengan penangkapan yang sangat tidak manusiawi. Kalau saya merasa penangkapannya sangat sedih gitu ya, karena kan belum terbukti juga gitu, belum terbukti di sini. Mudah-mudahan tidak terbukti lah ya. Ini sudah negatif ya. Iya. Saya mendengar sudah negatif, tapi kan mungkin ada lagi pemeriksaan itu pasti yang namanya polisi pasti ada pemeriksaan ulang gitu. Tapi untuk saat ini sudah dibilang kalau bahwasannya Saiful Jamil tidak terbukti gitu. Setelah mendengar kabar itu sempat lega nggak sih? Lega, saya kan nunggu berita terus nih, semua pada kirim segala macam. Kita juga beberapa orang saya hubungi saudara-saudaranya, abangnya ya, kita kan dengar tidak terbukti gitu, tapi masih ada memang proses selanjutnya, memproses itu kan ada lagi gitu, tidak sampai sini kan ternyata ya. Rasa deg-degan, was-was itu pasti ada. Saya selalu bilang sama di grup-grup sama teman-teman, mohon doanya buat Bang Ipul, King Saiful Jamil. Terakhir ketemu dan kontak Bang Ipul terakhir kontak ya, apa kabar Queen, nanti kita mudah-mudahan bisa bareng lagi. Kita terakhir perform itu tanggal 6 di warung ATM di Keranggan, kita nyanyi bareng. Ada terakhir terus obrolan apa itu, project misalnya dia lagi sedih atau lagi tidak sih, iya biasalah pekerjaan yang kadang-kadang yang tidak lancar, kadang-kadang juga
mungkin banyak gosip sana sini, mungkin itu sekedar cuman istilah tidak benar, hanya konten-konten gitu. Dia selalu bilang, nggak Queen, misalnya kok kamu ini lagi deket ya sama si ini, enggak itu konten mah, dia selalu kayak gitu sih. Tapi Kak Queen mengenal sosok asisten dari Bang Ipul ya? Gimana melihatnya selama ini? Iya, sedikit. Kalau saya kan tidak terlalu dekat, tapi kalau saya melihatnya tuh emang agak, sama saya kan lebih tertutup ya, artinya saya mengenal Saipul aja. Kalau asistennya kan tidak banyak berbicara. Kecewa? Iya. Kecewa gak Kak melihat asistennya membuatnya? Kecewa, apalagi sekarang kan terbukti, ya dari Saipul Jamil negatif, tapi begitu asistennya positif, jadi kebawa dong. Pasti dengan kebawanya asistennya itu pasti otomatis kasusnya Saipul Jamil akan panjang. Karena apa? Pasti penyelidikan akan terus, karena dianggap kan mereka 24 jam bersama gitu. Itu yang saya sayang banget gitu, sayang banget. Ini nggak sih Kak, pelajaran juga kalau dari memilih orang atau untuk bekerja karyawan lebih selektif lagi? Sebetulnya ya, intinya kalau kita memperkerjakan orang kepercayaan buat kita, apalagi asisten yang selalu bersama, lihat bibit bobot harus benar-benar juga harus selektif. Kenapa? Kalau dia tidak baik, imbasnya ke kita. Apalagi kita kan pagi tidur ya, misalnya artis gitu ya, pasti kalau dia bermasalah di apalagi tentang narkoba, tentang kejahatan, pencuri segala macam, itu pasti dampaknya di kita, yang rusak nama kita. Ini pasti kan akan terus diusut kan. Ini kan nggak langsung gitu aja, walaupun Saipul Jamil negatif nih, tapi kan tetap polisi akan cari tahu, masih akan merembet dong, ya kan, pasti akan merembet kemana-mana. Artinya mungkin bukan asistennya aja, mungkin si ini pakai juga, mungkin si ini juga istri sama dia nih, ada nih berapa orang, itu yang pasti merembet kemana-mana. Setelah tahu melihat berita Bang Ipul kayak tes urin negatif, Kakak langsung telepon Bang Samsul atau siapa yang terdekat? Iya, saya ada kontak-kontak dengan keluarga mereka, lega, terus mereka bilang, Mami doain ya, gitu. Mereka yang manggilnya Mami gitu ya, Mami Queen doain ya, iya. Pokoknya kabari terus, ada apa-apa kabari terus. Saya bilang kayak gitu. Jadi perasaan lega karena negatif gitu ya. Nanti ini kan masih deg-degan juga nih, bisa aja ini kan masih proses masih panjang artinya tidak sampai di sini aja gitu. Itu yang buat kita masih doain ya gitu. Enggak, ibaratnya lagi dan lagi seorang asisten yang buat mempengaruhi artis tersebut yang kayak kemarin kan Amar asisten. Sekarang asisten lagi ini gimana sih kan di seorang public figure tuh? Iya, asisten, makanya kita bilang kan memilih orang yang bersama kita itu wajib benar-benar kita detik. Mungkin kita tidak pakai, tapi kalau sudah kita terus pakai, otomatis kita pasti kan dampaknya terus di kita, pengaruh banget kan. Mungkin kita tidak pengen pakai, tapi lama-lama kalau lingkungan kita begitu, otomatis kan jadi ke bawah gitu. Semua itu tergantung kuatnya kita atau enggak sih ya, tapi kalau lingkungan kita udah itu aja, otomatis disayangkan gitu. Makanya memilih asisten orang kepercayaan untuk kita itu betul selektif. Dikit lagi Kak. Ya. Ini kan ada biasanya narkoba itu misalnya karena depresi atau apa alasan ini Ya. yang kata gitu ya. Ya. Kalau yang kalian sendiri, Bang Ipul ada masalah ekonomi kan atau ada gimana gitu di balik itu? Iya, tapi kalau ekonomi mungkin tidak sebagus dulu ya, orang kan jatuh bangun, apalagi dia kan istilahnya masih mau merintis lagi gitu. Jadi mungkin ada juga merasa dulu aku berada, saat ini mungkin biasa saja ya, mungkin namanya manusia biasa, tekannya itu pasti ada. Cuman lagi buat Bang Ipul sendiri gitu ya, saya menyayangkan mencari pekerjaannya, asistennya gitu, lingkup dia, manajer atau segala macam, tidak teliti gitu. Itu saja, kayak comotan-comotan yang yang penting bantuin saya, jangan gitu. Makanya saya dari dulu juga kan, kalau orang pengen bantu yang saya yang jadi ininya ya gitu, saya kan lebih ke kakak saya sendiri gitu, lebih pakai orang sendiri gitu, lebih yang kita kenal banget gitu. Kan terakhir kan mereka termasuk yang jadi public di internet. Apa benar nggak sih sebenarnya bisa ada bisa untuk menenangkan seorang artis atau publik yang lagi stres, ada penjam atau gimana? Iya, kadang-kadang kayak kita kalau di PAV itu kan kayak bahas sama Oji Saputra gitu, kita suka gimana nih ya, kita kok kasihan ya para artis kayaknya pada punya masalah, punya
larinya ke narkoba biar tenang, katanya dengarnya kalau pakai itu kan tenang sesaat kan. Yang itu yang kita sayangkan. Tapi di party sendiri sekarang betul-betul peraturan sangat ketat. Yang pemakai, jadi dia tidak bisa. Jadi sebelum dia masuk party itu biasa dites. Jadi yang pemakai setelah memang dia pemakai itu nggak boleh di party kayak gitu. Jika dia pemakai pun langsung dikeluarkan gitu ya, pindahkan dari party siapa saja orang yang mau dia punya nama besar, jika ketahuan memakai ya langsung cek. Kita tidak mau terkena imbas. Artis itu memang kebanyakan narkoba kan, selalu kan artis itu ini dia dengan narkoba. Nah kita sama di party itu benar-benar harus bersih dari itu. Makanya diadakan beberapa bulan tuh harus tiba-tiba tuh cek gitu loh. Sektor meeting tuh ada tuh cek dari BNN gitu, ternyata kita bersih itu, membersihkan nama party itu seperti itu. Karena dulu kan begitu ya, kok diterima di party sementara dia narkoba gitu. Makanya yang pernah narkoba, pernah dipenjara karena narkoba memang tidak bisa masuk di situ. Apa yang menjadi kepengurusan tidak bisa. Ketat sekali ya. Tegas. Jadi ada beberapa artis lah mungkin yang kalian tahu juga, nama besar juga, tapi dia sempat pernah mau menjadi pengurus tapi kan tidak jadi. Kenapa? Karena memang sudah tidak boleh, sudah peraturannya tidak bisa. Akhir kan mungkin doa atau pesan untuk Bang Ipul Yang masih sabar. Ya, Bang Ipul, buat Bang Ipul dari Anissa Queen, benar-benar dari hati terdalam, semoga tabah, semangat, jangan putus asa, dan ingat ya, memilih kawan, pekerja juga harus betul-betul selektif. Kenapa? Karena sesuatu itu akan ngimbasnya ke kita gitu. Jadi biar aja mungkin bisa lebih percaya kepada keluarga sendiri kali ya. Bang Ipul punya keluarga besar, banyak abang, mungkin bisa itu menjadi manajer kita, asisten kita gitu. Tapi memilihlah teman-teman yang benar-benar tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena lingkungan kita imbasnya juga akan ke kita. Anissa sangat menyayangkan, prihatin, dan ikut mendoakan semoga Bang Ipul semangat dan kuat ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.